Oke, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan memberikan materi untuk kelas 10, yaitu mengenai hukum Dalton, gitu ya, atau yang dikenal dengan nama hukum perbandingan berganda, ya, atau ada yang mengatakan juga hukum kelipatan berganda, ya. Jadi sama saja, gitu ya penyebutannya. Ya, intinya perbandingan berganda gitu ya. Seperti halnya pada hukum Peirce ya, yaitu hukum perbandingan tetap ya, yang membedakan antara hukum Peirce dengan hukum Dalton adalah kalau hukum Peirce itu hanya berlaku untuk satu senyawa gitu ya. Jadi dia hanya berlaku untuk satu senyawa. Sementara pada hukum Dalton yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu untuk minimal dua senyawa atau lebih. Gitu ya. Jadi kalau satu senyawa itu menggunakannya hukum Peirce atau hukum perbandingan tetap. Sementara kalau senyawanya itu minimal dua yang terbentuk atau bahkan lebih, gitu ya, maka yang berlaku adalah hukum Dalton. Oke, baik. Seperti apa cara mengerjakannya? Silahkan disimak pada slide-slide berikut ini. Oke, soal yang pertama, unsur belerang atau unsur es dan oksigen dilambangkan dengan O membentuk dua jenis senyawa. Kadar belerang, ya, belerang itu nama lainnya sulfur, gitu ya, lambangnya dengan huruf S besar. Oke. Kadar belerang dalam senyawa satu adalah 50% dan pada senyawa dua adalah 40%. Jadi belerangnya ada 50% dan 40%. Yang jadi pertanyaan adalah apakah hukum perbandingan berganda gitu ya atau hukum kelipatan berganda itu berlaku pada senyawa tersebut. Oke. Dari soal ini kita buat ringkasannya gitu ya. Kita buat tabelnya, kita buat seperti ini. Jadi ada senyawa, senyawanya senyawa satu, senyawa dua. Ini boleh diletakkan di samping sini, boleh di sebelah sini. Gitu ya. Karena ini saya letakkan di bawah, maka sebelah kanannya adalah sulfur dan oksigen. Oke. Nah, tadi dikatakan pada senyawa satu sulfurnya 50%. Gitu ya. Saya langsung ubah ke koma jadinya 0,5. Sementara pada senyawa 2 ada sebanyak 40%. Oke, atau 0,4. Nah, tentu masih ingat bahwa setiap senyawa komposisinya harus 100%. Gitu ya, atau 1. Ya, karena ini kita menggunakan bilangan desimal, maka ingat kalau dijumlah harus 1. Oke. Nah, maka pada senyawa yang pertama yang ini, nah, oksigennya berapa? Tentu saja 0,5. Gitu ya, karena ini ditambah ini hasilnya harus 1. Oke, kemudian yang kedua, senyawa yang kedua tadi ada 40% sulfurnya. Berarti oksigennya 60%. Oke, atau 0,6. Oke, kalau sudah, ingat tabel ini hanya mewakili dari soal ini ya. Oke, jadi ini bukan langsung jawabannya. Oke, kalau sudah, nah kita ingat kembali ya bahwa John Dalton mengatakan ya atau dikenalnya tadi hukum kelipatan berganda ya mengemukakan jika dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa gitu ya, dan jika massa salah satu unsur penyusunnya adalah tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Oke, perhatikan yang saya blok warna biru, bilangan bulat dan sederhana. Jadi nanti perbandingannya itu angkanya harus bilangan bulat dan sederhana. Gitu ya. Misalkan 2 dibanding 3, itu boleh. Jadi angkanya harus jelas. 2 ya dan 3. Yang tidak boleh nanti ada koma-koma yang rumit. Ya, kamu bilangnya koma-komanya agak jelimet gitu ya.
Misalnya 2,145 dibanding 3,285. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, kenapa? Karena bilangannya satu dia bilangannya tidak bulat dan kedua juga tidak sederhana. Gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau hukum Dalton itu angkanya dibuat saja bilangannya harus bulat dan sederhana. Oke? Nah, kalau sudah, maka cara mengerjakannya perhatikan di sini jika salah satu unsur penyusunnya masanya tetap. Gitu ya. Jika massa salah satu unsur penyusunnya tetap atau sama. Nah, ini kan terdiri dari sulfur atau oksigen. Ya, maka salah satunya entah itu sulfurnya, entah itu oksigennya, masanya kita buat sama terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, dalam hal ini, dalam soal ini, saya membuat oksigennya yang sama. Misal kalian nanti mengerjakan, Pak, saya mau sulfurnya yang sama, maka boleh, nggak ada masalah. Gitu ya, karena kalau nanti hasilnya itu bilangannya bulat dan sederhana, maka otomatis satunya pun juga pasti sama. Oke, baik, saya lanjutkan terlebih dahulu dari tabel ini, maka ya kita ubah. Saya oksigennya yang saya buat sama. Nah, 0,5 dengan 0,6, maka enaknya adalah jadi 3, biar sama. Gitu ya. Maka perhatikan, 5 dikalikan berapa supaya jadi 3. Ya, maka dikalikan 6. Ya. Nah, maka yang sebelah sini juga harus kali 6. Gitu ya. Atau bahasa gampangnya kalau di sekolah, Bapak Ibu gurunya gini, ini 3, bagilah dengan 0,5, hasilnya kalikan dengan sebelahnya sini. Saya ulangi, 3 yang ada di sini, bagilah dengan 0,5 yang ini, hasilnya kalikan lagi ke sebelahnya. Gitu ya. Sehingga ketemunya juga 3. Oke, nah yang bawah caranya juga sama. 3 bagilah dengan 0,6, hasilnya maka kalikan ke sebelahnya sini. Ya, maka hasilnya adalah 2. Oke, nah ingat ini kan sudah sama. Nah, jadi ingat dicari massa yang sama dulu ya. Nah, kalau sudah, maka perbandingan sulfurnya yaitu 3 dibanding 2. Langsung ini, 3 dibanding 2. Ya, senyawa 1 dibanding senyawa 2. Oke, paham ya dari sini ya. Nah, misal, sekali lagi, misal ada soal seperti ini, kalian kepingin S-nya yang sama. Pak, saya mau S-nya yang sama. Boleh. Gitu ya. Nanti silahkan dicoba sendiri di kertas. Gitu ya. Biasanya di kertas Bram ya, silahkan dicoba. Nah, nanti perbandingannya mungkin tidak sama, bukan 3 banding 2, tapi ingat angkanya harus bilangan bulat dan sederhana. Gitu ya. Mungkin nanti ada yang 3 banding 5 itu boleh, atau 5 banding 3 boleh, nggak ada masalah. Gitu ya. Yang penting angkanya sekali lagi harus berupa bilangan bulat dan sederhana. Oke. Nah, soal yang kedua, soal berikutnya, unsur nitrogen dan oksigen dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Misalnya ada NO, ada NO2, N2O4, dan N2O4. Oke. Pada kondisi tertentu, 1 gram nitrogen tepat bereaksi dengan 1,14 gram oksigen. Pada kondisi lain, 1 gram nitrogen tepat bereaksi dengan 2,28 gram oksigen. Ya. Nah, jelaskan bahwa data ini sesuai dengan hukum perbandingan berganda. Itu yang pertama. Kemudian, bagaimana rumus kimia dari kedua senyawa tersebut. Oke, kita buat ringkasannya. Seperti tadi, selalu dibuat tabel seperti ini ya. Tujuannya untuk memudahkan pengkondisian soal. Oke. Yang pertama tadi dikatakan, perhatikan di sini, 1 gram nitrogen
dengan 1,14 gram oksigen. Kita tulis di sini, nitrogennya 1 gram, oksigennya 1,14. Sementara, perhatikan pada kalimat ini, pada kondisi lain, 1 gram nitrogen bereaksi dengan 2,28 gram oksigen. Jadi kita letakkan yang kedua, ini 1 gram, yang ini 2,28. Oke. Nah, kalau sudah, apakah data ini sesuai dengan hukum perbandingan berganda? Sesuai tidak? Dia sesuai. Gitu ya. Kenapa? Lihat di sini, ini sudah ada yang kembar. Sama-sama 1 gram. Nah, maka kita cek perbandingan oksigen, berarti langsung dari sini. Ya, ini boleh langsung dikerjakan. Kenapa? Karena sudah ada nitrogen yang masanya sama. Gitu ya. Nah, maka oksigennya langsung dari, nah ini 1,14 dibagi 2,28. Oke, nah sehingga perbandingannya adalah 1:2 untuk oksigennya. Ya, artinya apa? Senyawa pertama itu oksigennya 1, senyawa kedua oksigennya 2. Nah, berarti rumus kimianya apa? Nah, rumus kimianya adalah NO dan NO2. Gitu ya, nitrogennya tetap 1. Berarti senyawa yang pertama nitrogennya 1, oksigennya 1, ya, yaitu NO. Ya, ini saya warnai merah untuk menunjukkan ini ya, 1 dan 2. Oke. Kemudian nitrogen yang kedua, untuk senyawa kedua, nitrogennya tetap 1, ya, oksigennya yang 2. Kenapa? Nah, berdasarkan perbandingannya tadi, ini 1 menunjukkan jumlah oksigennya 1, gitu ya. Yang ini 2 menunjukkan jumlah oksigennya 2. Oke, jadi senyawa yang terbentuk adalah NO dan NO2. Oke, paham ya? Nah, baik, soal yang berikutnya. Unsur P dan Q dapat membentuk senyawa sesuai dengan tabel seperti ini. Oke, berdasarkan hukum Dalton, maka perbandingan massa Q pada senyawa 1 dan 2. Oke, yang ditanya, saya tulis dulu di sini, yang ditanya perbandingan Q-nya. Berarti maka P-nya harus sama. Gitu ya, massa P-nya harus sama. Berarti dari data ini, P-nya massanya harus sama. Ini lihat, ini belum sama. Gitu ya. Nah, sekarang kita samakan dulu. Bisa dilihat di tabelnya. Oke, maka massa P-nya yang harus sama. Nah, perhatikan dari sini P-nya, ini 3,2 dengan 0,8. Gitu ya. Maka bisa kita buat jadi 3,2. Oke, dua-duanya. Kemudian perhatikan ini 3,2, sebelahnya juga 3,2. Berarti ini sama ya, 3,2. Nah, yang satunya ini 3,2 bagilah dengan 8, lalu kalikan dengan sebelahnya. Gitu ya. Nah, maka ketemunya 4,8 gram. Nah, ingat ini sudah sama. Oke, mohon maaf. P-nya sudah sama. Berarti kita hitung Q-nya. Gitu ya. Nah, maka perbandingan Q langsung dari sini yaitu 3,2 dibanding 4,8. Oke. Nah, sehingga ketemunya adalah 2 dibanding 3. Oke. Paham ya dari sini ya. Nah, kadang siswa yang lupa ini tidak disamakan, dia langsung dari sini yaitu 3,2 dibanding 1,2 biasa. Ya, tentu saja jawabannya salah. Gitu ya. Ingat, jadi sekali lagi perhatikan yang ditanyakan apa. Kalau yang ditanyakan perbandingannya Ki, maka sebelahnya harus sama. Ini yang ditanya, gitu ya, Ki, maka sebelahnya angkanya harus sama. Oke, Pak, kalau nggak sama gimana? Berarti diubah dulu gimana caranya, dia harus sama. Gitu ya. Seandainya sudah diubah dan hasilnya misalkan nggak begini,
ya, misalkan 2,14 dibanding 3. Nah, maka itu tidak boleh. Gitu ya. Kenapa? Karena angkanya tidak bulat. Gitu ya. Maka lebih baik dibulatkan. Ya, cuma sekali lagi rata-rata soal hukum Dalton itu angkanya biasanya mudah. Gitu ya. Perbandingannya rata-rata mudah. Entah nanti 2 banding 3, 2 banding 5, gitu ya. 3 banding 5, 5 banding 3, ya 7 banding 3 atau 7 banding 4 nggak ada masalah. Ya, yang penting saya lagi konsepnya pada hukum Dalton adalah perbandingannya harus merupakan bilangan bulat dan sederhana. Oke, soal berikutnya. Nah, ada tabel seperti ini. Senyawa 1, senyawa 2, massa unsur X, massanya unsur Y. Oke, nah ini dimisalkan sebanyak X gram. Gitu ya. Nah, sesuai hukum Dalton, jika perbandingan massa Y-nya adalah 2:1, berapakah nilai X-nya? Oke, nah karena ini yang diketahui adalah perbandingan Y-nya, maka ingat X-nya harus kita buat sama dulu. Gitu ya. Sehingga tabelnya saya ubah. Ingat ininya harus sama ya. Karena ini yang diketahui perbandingan Y. Oke, ingat nggak boleh langsung. Ya, kebanyakan siswa yang langsung dia jawabnya ini 480 biasanya. Ya, oke. Karena Y-nya sudah ada nilainya, maka X-nya harus sama. Kita buat sama dulu. Itu 90, 90. Oke, karena ini sudah sama 90, maka 240-nya tinggal saya tulis ulang. Oke, kemudian perhatikan di sini. Nah, ini 30, ini 90. Maka syaratnya seperti tadi, 90 bagilah dengan 30 kalikan dengan sebelahnya. Gitu ya. Maka otomatis yang awalnya X, maka di sini dia jadinya 3X. Oke, tapi sekali lagi yang ditanya X-nya. Ya. Nah, kalau sudah, lihat dari sini. Nah, massa X-nya sudah sama. Ya, senyawa X yang besar ini ya maksudnya. Nah, maka tinggal ini perbandingannya. Berarti, perhatikan. Nah, 3X dibagi 240 dari sini sama dengan langsung perbandingannya ini. 2/1. Oke, paham ya? Nah, maka dari sini nanti nilai X-nya sudah langsung ketemu. Kalian bisa pakai perbandingan, mohon maaf, pakai perkalian silang maksud saya. Gitu ya, maka 3X kali 1 jadinya. Saya langsung ya, jadinya X sama dengan 480 dibagi 3. Gitu ya. 240 kali 2 kan 480 dibagi 3. Maka jawabannya adalah 160 gram. Oke, oke, bisa ya. Jadi kalau ada tipe seperti ini, ya saya yakin nanti mengerjakannya pasti bisa. Oke, soal yang terakhir, tentukan perbandingan nitrogen. Nah, pertanyaannya perhatikan, tentukan perbandingan nitrogen jika nitrogen dan oksigen membentuk senyawa seperti berikut, yaitu NO2, NO, dan N2O. Oke, nah perhatikan di sini yang ditanya perbandingannya N atau nitrogen, maka jumlah oksigen harus sama. Ya kan? Nah, senyawanya kita tulis dulu. Saya tulis dulu, yaitu ada NO2, ada NO, ada N2O. Ingat tadi jumlah oksigen harus sama. Kita samakan. Lihat di sini oksigennya 2, di sini 1, di sini 1. Maka supaya sama, ya, maka semua oksigennya kita ubah jadi 2. Nah, caranya gimana? Oke, caranya perhatikan. Karena ini 2, maka dia tetap NO2. Ini oksigennya kan 1. Supaya jadi 2, maka harus dikalikan 2. Gitu ya. Sehingga nanti ada koefisien 2 di sini. Sehingga jadinya seperti ini.
2 NO. Dengan demikian oksigennya dia 2. Berarti yang terakhir juga sama. Karena ini oksigennya 1, maka saya kalikan 2 yang di depan. Oke, nah sekarang oksigennya sama. Berarti perbandingan nitrogennya berapa? Ya, kalian tinggal lihat dari yang senyawa ini, terakhir ini, kalian lihat jumlah nitrogennya. Berarti yang ini nitrogennya 1, berarti 1 nanti dibanding, ini nitrogennya 2. Berarti dibanding 2. Yang terakhir, N-nya di sini perhatikan, N-nya 2 kali 2 yang di depan. Ya, maka perbandingannya 4. Ya, nah maka dengan demikian, perhatikan. Nah, perbandingannya adalah 1 dibanding 2 dibanding 4. Gitu ya. 1 karena di sini perhatikan oksigennya 1, 2 di sini ke oksigen. Mohon maaf sekali lagi. 1 di sini karena jumlah nitrogennya 1. Kemudian 2 di sini menunjukkan nitrogennya 2. Oke, kemudian di sini 4 menunjukkan nitrogennya 4. Yaitu ini 2 kali 2, yaitu 4. Oke, itu ya. Jadi nanti kalau menemui tipe seperti ini, maka cara mengerjakannya seperti yang saya tunjukkan. Oke, itu ya. Dan lebih simple. Gitu ya. Sekali lagi, untuk hukum Dalton ya atau hukum perbandingan berganda atau kelipatan berganda, ingat ya, kalau yang ditanya perbandingan suatu unsur ya, misalnya senyawanya ada AB, membentuk senyawa tersusun AB. Kalau ditanya A-nya, maka cari B yang sama dulu. Jadi B-nya harus dibuat sama dulu. Oke, kalau yang ditanya perbandingannya B, maka kalian harus cari A yang sama. Oke, baik, semoga video pada hari ini bisa membantu kalian yang kelas 10. Dan untuk yang kelas 12 yang mungkin menyaksikan video ini bisa mengingat-ingat kembali materi mengenai hukum Dalton pada saat dulu kalian di kelas 10. Gitu ya. Baik, semoga bisa membantu belajarnya dan belajar kimianya jauh lebih mudah. Gitu ya. Sampai ketemu di video pembelajaran di minggu depan. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya. Gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya. Gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.